Sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini, kita berdoa mengawali pembelajaran kita. Untuk itu, silakan kunci kita dalam doa. Terima kasih Ibu Guru dan kita mengajar belajar mengajar. Mari kita berdoa dan juga berdoa kita masing-masing berdoa. Semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Hari ini kita belajar tentang apa? Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional. Siapa yang tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Saya Bu, kerjasama ekonomi antar negara. Apa lagi? Saya kerjasama ekonomi antar negara. Antar negara. Ada lagi? Saya Bu, kerjasama antar satu negara. Oke. Ekonomi internasional kerjasama antar negara. Pengertian kerjasama ekonomi internasional betul seperti yang tadi Anda jelaskan. Tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah siswa mampu untuk menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Untuk membuat Anda fokus, arahkan pikiran ke pelajaran yang ada supaya pembelajaran bermakna, mari kita melakukan satu cara dengan teknik stop. Anda boleh duduk ya sejarak sedikit, kita duduk boleh. Anda boleh pejamkan mata, sambil tangan seperti itu, ya. Relax, pejamkan mata. Anda relax, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Fokus pikiran Anda terhadap pelajaran hari ini, sehingga pikiran Anda terfokus pada pembelajaran kita hari ini. Tarik nafas lagi, hembuskan. Rasakan di sekeliling Anda, pusat perhatian Anda terfokus pada pembelajaran hari ini. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, Anda boleh buka mata. Selesai. Apa yang Anda rasakan? Pikiran tenang. Tenang. Kami fokus untuk mengikuti pelajaran Ibu. Ya, sekarang Anda terbentuk kelompok yang ada yang sudah memahami, dapat membantu teman-teman untuk kita semua belajar memahami pengertian kerjasama ekonomi internasional materi kita hari ini yang cukup sudah. Anda bisa banyak membaca untuk menambah pengetahuan yang ada. Yang belum bisa lebih belajar lagi, membuka diri bersama-sama dengan teman dan mengulang pembelajaran di rumah untuk lebih memahami materi. Anda boleh melihat tayangan video di depan. Silakan lihat dan identifikasi sebanyak mungkin. Identifikasi sebanyak mungkin apa yang ada dalam video tersebut, apa yang terjadi, mengapa terjadi kerjasama ekonomi internasional. Oke, sekarang supaya kita tidak tegang, mari kita buat ice breaking, yaitu ayam-ayam bebek. Oke? Oke. Mulai. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, ayam patok bebek, bebek patok ayam, ayam bebek patok patokan. Anda dalam pembahasan di kelompok
Silakan Anda bahas apa saja yang sudah Anda lihat tadi dalam tayangan video, bahas dalam kelompok. Temukan, pecahkan, baru sebentar Anda presentasi. Anda presentasi, Anda bebas memilih gaya belajar apa yang Anda suka. Silakan ada yang mau belajar, tampilkan dengan PowerPoint. Ada yang mau dengan membaca hasil kerjanya dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk terang, silakan Anda bebas memilih dalam bentuk presentasi. Anda silakan presentasi hasil dari kelompok yang sudah Anda bahas tadi. Silakan menurut gaya belajar yang Anda pilih masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman. Silakan. Ya baik, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama antara beberapa negara mempunyai faktor yang mempengaruhi sebagai berikut yang terlihat pada layar. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang berbeda. Jadi, setiap negara memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, di dalamnya harus memerlukan kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya adalah faktor produksi, yaitu contohnya seperti kita negara Indonesia mengekspor padi kepada negara lain dan negara lain mengekspor contohnya mesin-mesin teknologi. Jadi setiap negara mempunyai kekurangan masing-masing. Pada kerjasama ekonomi internasional ini memerlukan, sangat dibutuhkan untuk adanya masing-masing negara dalam memenuhi kebutuhan negara. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yaitu dapat memenuhi kebutuhan dalam negara. Mungkin di sini ya. Terima kasih. Kepada kelompok 2 kami mempersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja. Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman dipersilakan. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional antara lain sumber daya alam yang berbeda, faktor produksi yang berbeda, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, melakukan penghematan biaya produksi, keadaan ekonomi yang berbeda-beda, iklim yang berbeda, ideologi yang berbeda, dan globalisasi ekonomi. Demikianlah hasil presentasi kami. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 3. Karena diberikan kepada kami kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para teman persilakan. Kenapa teman, kamu kelihatan bingung sekali? Iya teman, saya bingung. Saya membeli mobil sport tapi tidak ada di sini. Jangan bingung. Sekarang kita bisa penuhi apa yang kita butuhkan walaupun tidak ada di negara kita. Gimana caranya? Sekarang caranya gampang. Kita tinggal minta negara lain mengirim barang yang kita butuhkan melalui kegiatan impor dan ekspor barang. Kegiatan seperti bagaimana? Ekspor dan impor. Ekspor itu kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri.
berdasarkan penjelasan Anda, jadi saya bisa membeli mobil sport dari luar negeri ke dalam negeri yang tadi dikatakan impor. Iya teman, jadi jangan Anda bingung lagi karena mobil sport Anda bisa Anda beli yang namanya kerjasama internasional. Terima kasih teman atas informasinya. Jadi kita bisa penuhi kebutuhan negara dengan cara menjalin kerjasama ekonomi internasional. Demikian diskusi kami kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih yang sudah Anda presentasi yang tadi sangat baik. Oke. Yang menjadi pokok materi kita di hari ini kita sebutkan secara bersama-sama ya. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama antar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu sumber daya alam, perbedaan faktor produksi itu yang mengakibatkan kita harus melakukan kerja sama karena negara tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga kita harus melakukan kerjasama yang namanya ekspor dan impor. Oke. Anda paham, mengerti baik-baik sehingga kita dapat melakukan kerjasama ekonomi internasional untuk manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah kita dapat hari ini. Menurut Anda pembelajaran hari ini seperti apa? Oke. Sangat bebas karena memenuhi sesuai niat belajar kami. Ya, sesuai dengan belajar. Sangat menyenangkan dan kedepannya kami bisa belajar dalam. Oke. Ada lagi? Ya, berarti kedepannya kita tetap seperti ini lebih meningkatkan supaya pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Sekarang kita akan evaluasi untuk mengukur ketercapaian kita dalam pembelajaran hari ini. Silakan Anda menjawab pertanyaan lalu kumpulkan. Oke, selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kita akan mengakhiri seluruh pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dan silakan bagi kita dalam doa. Teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jen. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang semua. Saat saya merancang pembelajaran ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bagaimana pembelajaran itu bisa sampai kepada pemahaman murid-murid. Dengan melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi metode, dengan melihat kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Setelah saya melaksanakan rancangan pembelajaran tersebut dalam aksi nyata, ternyata murid-murid begitu antusias dalam merespon pembelajaran. Mereka terlibat aktif langsung dalam pembelajaran.
Mereka bebas memilih gaya belajar apa yang mereka sukai, baik dengan tampilan PowerPoint, menjelaskan dengan tulisan, dan bermain peran. Pengelolaan pembelajaran sosial emosional membuat murid belajar dengan nyaman, tidak tegang, dan fokus pada pembelajaran. Dalam pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah pertama, kesadaran diri, yaitu berdoa. Yang kedua, pengelolaan diri yang meliputi teknik stop dan ice breaking. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu diskusi kelompok. Pengambilan keputusan dalam diskusi untuk memecahkan masalah-masalah dalam materi pembelajaran dan kemudian dipresentasikan sebagai hasil kerja sama kelompok. Setelah pembelajaran ini, ada hal-hal baik yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai guru langsung menentukan metode dan bentuk presentasi yang bagaimana yang harus murid lakukan. Tetapi sekarang, pada pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, murid diberikan kebebasan untuk memilih sesuai keinginan dan gaya belajar murid. Dengan demikian, setelah pembelajaran ini, target pembelajaran saya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melihat seluruh kebutuhan murid dengan strategi diferensiasi pembelajaran yang sesuai pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi sosial emosional yang ada. Rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran ke depan adalah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, dan merancang pelaksanaan pembelajaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan murid, sehingga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh murid. Sekian, salam dan baik.